tadi saya bilang awalnya tidak panjang lebar ya, tapi ternyata 1 jam juga. Setidaknya saya memberikan influence kepada kalian di akhir semester ini. Tetap semangat, kalian akan jadi calon guru yang mempunyai jiwa berkebangsaan yang tinggi. Bahasa aku terlalu lebay, terlalu alay gitu kan. Nah, kalian akan mendapatkan potensi-potensi bahwa anak itu pada dasarnya adalah, kalau ibarat spons, dia akan menyerap semua materi-material itu secara cepat dan dia akan masuk sampai ke dalam hati mereka. Gunakan potensi itu untuk kalian, gunakan potensi itu agar kalian bisa menjadi contoh yang baik untuk anak didik kalian nanti. Di akhir perkuliahan ini saya akan meminta maaf kepada kalian semua, terutama kelas FE yang sering saya marahi karena berbagai macam dari tugas yang nggak selesai dan sebagainya. Tetapi itu marah saya itu bukan arti dari saya itu membenci kalian, tidak. Terus kenapa saya memberikan presensi kemarin itu agak sulit dimasuk akal karena harus tepat waktu dan sebagainya. Sebenarnya bukan karena saya itu mempersulit kalian, tetapi bagaimana pembelajaran daring ini harus tetap terasa seperti pembelajaran luring. Kalian harus datang tepat waktu, disiplin kalian bagus dan sebagainya. Dan setiap pembelajaran kalian harus bisa mengikuti ini seolah-olah kalian itu melakukan pembelajaran ini di dalam kelas. Saya harus membuat itu pada dasarnya presensi itu hanya sebatas, kalau sekarang saya berikan kepada kalian presensi itu hanya sebatas kalian untuk mengecek kehadiran kalian. Padahal kalau kalian mengerjakan tugas-tugas kalian itu sebenarnya adalah presensi yang tepat. Jadi presensi yang sebenarnya adalah tugas-tugas kalian itu. Sebenarnya kalau presensi yang itu hanya proses bagaimana pembelajaran itu berlangsung, disiplin kalian, datang tepat waktu, ngikuti pembelajaran ini sesuai dengan jadwalnya dan sebagainya. Itu adalah disiplin yang baik yang harus saya terapkan di pembelajaran saya. Seperti itu. Terus dan juga ilmu-ilmu yang mungkin saya berikan kemarin ada kesalahan, mungkin memberikan efek yang menyakitkan dari hati kalian, dari lubuk hati Bapak yang paling dalam. Saya meminta maaf kepada teman-teman, kepada anak didik saya. Jadi sekarang ini terakhir kalian menyebut saya Pak Dedi. Kalian bisa menyebut saya teman atau bisa menyebut saya Mas. Karena di perkuliahan ini adalah perkuliahan terakhir dan bukan berarti di akhir perkuliahan ini kalian putus hubungan dengan saya. Tidak, kalian bisa konsultasi apapun dengan saya. Saya akan dengan senang hati, jika kalian punya masalah apapun, saya akan bisa bantu dalam konteks pembelajaran, bukan pacaran, ya. Dalam konteks pembelajaran. Jadi kalau kalian punya masalah tentang pembelajaran, konteks apapun itu, silakan bisa konsultasi dengan saya. Walaupun saya juga banyak waktu saya tidak banyak, saya akan memberikan sedikit jawaban-jawaban yang mungkin akan membantu untuk kalian. Jadi maafkan Bapak jika selama 1 semester ini Bapak banyak salah, Bapak pasti banyak dosanya karena Bapak tidak memberikan maksimal dalam proses pembelajaran ini. Tetapi dari ketidakmampuan Bapak ini, setidaknya kalian bisa mengikhlaskan bahwa selama 1 semester ini kalian bisa menerima perkuliahan ini, bahwa perkuliahan ini menjadi salah satu ilmu baru buat kalian, ilmu yang menarik dan kalian bisa terapkan di pembelajaran seterusnya. Ini adalah awal dari perkuliahan kalian. Semangat kalian harus kalian angkat. Semester 1 bukan berarti ini awal banget, tetapi ini adalah batu pijakan kalian untuk melompat hal-hal yang lebih tinggi. Semangat. Saya tak kasih kesempatan. Ada yang mau berbicara, mungkin mau curhat sama Bapak,
Pak jenengan yang ngajar ki sebenarnya ora asik. Nah, silakan. Saya akan terima karena itu menjadi koreksi saya yang begitu sangat berarti karena adik kelas kalian nanti juga akan mendapatkan koreksi-koreksi kalian tadi, berarti kan saya akan memperbaiki untuk pembelajaran di adik kelas kalian, maka pembelajaran ini akan semakin meningkat dan menjadikan potensi-potensi anak didik saya nanti menjadi lebih baik. Ada perwakilan yang mau bercerita sebentar? Ada? Saya Pak. Boleh, silakan. Oh, ya sudah, go deh sudah. Silakan. Siapa tadi? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Awal hingga akhir ini, saya berterima kasih kepada Bapak karena Bapak memberikan kita materi yang sangat efektif, sangat menarik. Dan kesan-kesan dari saya itu, ke depannya mungkin kita bisa lebih peka lagi dalam perkuliahan mata kuliah prakarya. Itu dari saya Pak. Karena semuanya yang saya itu mempelajari itu sangat menarik. Karena dengan kegiatan online ini yang membuat saya kesulitan. Dan segala aktivitas yang saya ini imajinasi dalam menggambar atau mungkin membuat satu karya itu membuat saya masih dalam kebingungan. Itu saya dari saya Pak. Terima kasih. Oke, saya juga karena kita mempunyai Nusantara ini mempunyai bahasa yang sangat banyak sekali, bahasa daerah yang banyak sekali. Saya juga agak kesulitan dengan bahasa dari kalian, bahasa dari Papua, bahasa dari Timur. Saya agak sedikit kesulitan karena sering terbalik-balik dan sebagainya. Saya minta maaf sekali. Jadi saya juga merasa saya kadang bingung ini maksudnya seperti apa, kalian menulis mengetik semacam itu, tapi saya juga berusaha untuk memahami dan saya berusaha untuk mengerti. Jadi tidak hanya kalian yang belajar, saya juga harus belajar banyak hal di sini. Jadi terima kasih juga atas koreksi dari perkuliahan ini. Ada lagi mungkin satu lagi. Silakan dari kelas B, C, D. Saya ingin menambahkan sedikit. Oke, Sam. Oke, boleh. Baik, terima kasih. Mulai dari awal kuliah sampai saat sekarang ini, kita memang pada saat awal masuk itu kami di sana itu kan media sosialnya kurang mendukung. Akhirnya kami tidak pernah belajar lewat online. Akhirnya kita mengalami susah gitu untuk masuk. Bagaimana cara untuk kita bisa belajar lewat online ini. Ya. Itu yang pertama kami alami, itu sangat sulit untuk kami bisa pahami secepat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau kami belajar hanya teori saja itu kami susah sekali karena akan lama sekali untuk kami bisa tangkap atau teori atau materi. Kalau kita langsung turun praktek begitu kan kita cepat sekali untuk bisa memahami. Oke, Sam. Tetapi tujuan saya sebenarnya ingin kalian semua bisa baca, bisa tulis, kalian juga bisa memperbaiki. Jadi kenapa tugas-tugas yang saya berikan lebih banyak menulis juga ada dan sebagainya. Itu tidak bukan biar kalian juga terbiasa menulis, biar nanti saat kalian balik ke Papua kalian bisa mengajarkan itu ke teman-teman dan anak-anak yang ada di sana. Walaupun saya belum pernah menginjakan ke sana, tetapi saya berharap juga menjadi salah satu yang bisa mencerdaskan di tanah Papua. Saya berharap semacam itu lewat kalian nanti. Jadi yang berikutnya itu kami minta maaf sekali atas tingkah laku kami terhadap Bapak. Mungkin kami sudah memperlakukan Bapak itu bagaimana dalam cara untuk berbicara terhadap Bapak, mungkin tidak sopan santun terhadap Bapak, mungkin ada salah kata terhadap Bapak. Kami minta maaf ya, karena kami juga bagaimana cara untuk berbahasa Indonesia yang efektifnya. Oke, terima kasih. Kami berterima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah
mendidik kami dengan baik, sudah mengajari kami dengan baik ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami, agar kami bisa pahami dengan baik dan bisa menerapkan lagi kembali kepada adik-adik kami di sana. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, satu lagi Itu saja ini. yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Sam. Satu lagi, baik kelas B, C atau D, siapa yang mau mewakili? Saya butuh, kalau boleh dari luar Jawa nih, Kelas B, C, D. Tommy, silakan Tom. Oke Pak, sebelumnya terima kasih Bapak sudah menemani satu semester. Ya, satu semester ya. Banyak. Oke. Ya. Oke, terima kasih untuk semua. Minta maaf juga ya, karena memang ini bukan kesalahan kita, bukan kesalahan kampus, tetapi memang keadaan yang sedang tidak bagus dengan adanya COVID semacam ini, mau tidak mau kita jadi harus virtual semacam ini. Tapi saya sudah berusaha, Tommy, saya sudah berusaha membuat kalian nyaman dalam proses pembelajaran ini, walaupun saya contohkan itu secara langsung lewat virtual, video dan sebagainya. Saya tidak bisa, sebenarnya kalau di kelas langsung saya akan memegang pensil yang kalian pegang dan saya akan mencontohkan bagaimana cara mengarsir, bagaimana cara membentuk dan sebagainya. Bahkan tanah liat itu, bahkan saya bagaimana cara mengulai dan sebagainya, saya akan ajarkan semua. Tetapi karena dengan keadaan semacam ini kita harus lapang dada, harus menerima keadaan ini yang terbaik. Inilah yang semaksimal Bapak yang sudah saya berikan. Jadi maafkan dari kesalahan Bapak juga karena tidak bisa, mungkin karena banyak yang menganggap ini masih terlalu sulit. Jadi semoga, kalau saya berharap nggak ada lagi virtual, semester depan kita bisa ketemu dan sebagainya, kita bisa praktek bersama. Saya tidak mau virtual semacam ini lagi, tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan semoga dari perkuliahan prakarya ini menjadi gambaran. Yang paling penting adalah gambaran bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana menjadi tauladan yang baik, dan bagaimana menjadi seorang tokoh yang bisa mengangkat potensi-potensi anak didik kalian, serta bisa mengembangkan kreativitas anak-anak lewat apresiasi-apresiasi yang kalian berikan kepada anak-anak tersebut. Jadi terakhir, saya minta maaf yang amat sangat dalam karena harus selalu menggunakan virtual. Saya bahkan pernah berjanji sama kelas F itu juga, saya pengen ketemu di asrama, ternyata tidak dibolehkan oleh pihak kampus. Sebisa mungkin Bapak jangan bertemu dengan mahasiswa dulu, karena COVID itu sebenarnya kita tidak tahu bagaimana dia bisa masuk sampai ke dalam tubuh kita. Tetapi saya berharap yang paling utama adalah kesehatan dulu. Kesehatan ini yang paling utama. Kesehatan adalah memberikan, kalau kita sehat pasti semua apapun yang kita inginkan itu pasti akan kita mudah untuk menggapai. Tapi kalau kita sudah sakit, kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Itu yang paling penting. Jadi kesehatan yang paling utama, serta bagaimana ilmu-ilmu yang sudah saya berikan bisa bermanfaat buat kalian. Jadi akhir kata, saya tidak mau berpanjang lebar. Terakhir ini, terima kasih kalian memberikan pengalaman yang berharga buat saya. Saya juga belajar dari kalian. Saya juga merasakan bagaimana menjadi guru virtual untuk semester ini. Saya menjadi banyak sekali. Kalau memang saya tidak niat, saya tidak akan membuat komponen-komponen belajar yang mungkin memudahkan kalian.
Saya sangat niat sekali untuk mengajar kalian. Saya sangat berharap pembelajaran ini menarik buat kalian. Maafkan selama 1 semester jika Bapak banyak salah. Jadi kalau banyak salah, lebur di saat ini juga, hilangkan saat ini juga, karena nanti kalian bagi yang beragama Katolik atau Kristen, kalian sudah besok bentar lagi akan Natal, mengkosongkan hal-hal yang buruk. Silahkan kalian bisa lebur itu, dan besok di Natal kalian bisa membuka hati kalian menjadi hal yang lebih cerah, sebagai kalau gambaran bahwa kecerahan hati kalian itu dimulai dengan kalian memaafkan semua kesalahan, baik teman, guru, dosen, semua. Kalau semua sudah dimaafkan, kalian akan merasa lega, dan pintu surga juga akan dibuka secara lebar buat kita semua. Terima kasih. Selamat siang untuk perkuliahan pada siang hari ini. Saya mungkin akan kangen dengan kalian. Saya akan menunggu. Kalau memang kalian memang punya masalah tentang pembelajaran, saya akan tetap menjadi guru kalian. Tetapi ingat, kita sudah selesai dalam proses pembelajaran. Memanggil Bapak bolehlah, tak ada masalah, tetapi akan lebih baik panggil Mas dan sebagainya, karena kita sudah tidak ada ikatan dalam konteks pembelajaran. Jadi karena saya juga tidak mau terlihat tua kan. Jadi saya berharap kalian menikmati selama 1 semester. Terima kasih. Di akhir kata, salam sejahtera buat semua, baik kata buat semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua.